Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Sekarang gue sedang berada di satu kota yang terukir sejarahnya, salah satunya karena R.A. Kartini. Seperti apa suasana tempat tinggal dia dulu ketika memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang wanita? Sekarang gue berada di kota Jepara. Pertama-tama gue perkenalkan dulu. Inilah Tugu Tiga Putri, menjadi kebanggaan kota Jepara. Tiga perempuan hebat ini adalah Ratu Shima, Ratu Kalinyamat, dan R.A. Kartini. Masing-masing tokoh ini menghadap ke arah yang penuh makna. Ratu Shima menghadap ke Kecamatan Keling yang konon menjadi pusat kerajaan Kalingga. Ratu Kalinyamat menghadap ke arah Mantingan yang menjadi pusat kerajaan Kalinyamat. Dan R.A. Kartini menghadap ke arah tempat kelahirannya, yaitu Mayong. Siapa yang tidak mengenal R.A. Kartini? Pasti tahu. Tapi saya akan mengajak kalian melihat langsung kehidupannya ketika tinggal di Jepara. Rumah ini adalah rumah dinas Bupati Jepara yang dulunya juga sempat menjadi kediaman R.A. Kartini semasa ayahnya menjabat sebagai Bupati Jepara. Hampir semua interior di sini masih asli dari zaman Kartini. Ini adalah kamar di mana dulu R.A. Kartini dipingit. Dan dulu beliau menempati kamar ini sebelum akhirnya menikah dengan Bupati Rembang dan pindah ke Rembang. Dan mulai dari kamar ini kegiatannya mulai dibatasi. Tapi ada satu yang sangat beliau inginkan dan tidak diperbolehkan, yaitu bertemu dengan ibunya. Ranjang, kursi, dan semua yang ada di kamar ini menjadi saksi bisu kegiatan-kegiatan Kartini. Dan disinilah beliau mulai menulis pemikiran tentang kaum wanita. Selain memikirkan tentang hak kaum wanita, Kartini juga ikut memberikan pendidikan untuk anak-anak di Jepara. Luar biasa banget ya perjuangan beliau. Beralih dari rumah utama, sekarang saya ada di pelataran belakang. Di taman belakang ini ada kamar-kamar abdi dalam. Kamar pertama itu adalah kamar ibu kandung dari R.A. Kartini, Ibu Ngasirah. Karena dilarang, maka beliau mulai mencari alasan supaya bisa jalan-jalan ke belakang. Nah, alasan beliau cukup kuat karena beliau harus merawat pohon bunga kantil yang beliau tanam. Ini dia pohonnya. Taman belakang ini menjadi taman bermain bagi Kartini remaja. Walaupun pada saat itu dia sudah tidak boleh lagi bertemu dengan ibu kandungnya. Pohon ini adalah saksi sejarah bagaimana dulu seorang anak yang dipingit oleh ayahnya tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan ibunya. Bisa, paling tidak melihat ibunya dari kejauhan. Jadi Jepara ini selain terkenal sebagai kota ukir, ada satu sejarah yang masih berhubungan sama Raden Ajeng Kartini yang sempat terlupakan selama puluhan tahun. Nah, ini lagi dibangkitkan lagi rencananya dan sudah terjadi oleh satu orang yang sangat amat mencintai kota Jepara. Wah, seru banget kalau kita bisa ketemu sama beliau. Sebenarnya batik Jepara nggak jauh beda sama batik-batik pesisir lainnya. Warnanya cerah dengan motif flora dan fauna. Tapi batik Bunda Yanti ini masih erat kaitannya dengan batik R.A. Kartini sendiri. Nah, ini dia tempat batiknya. Assalamualaikum, permisi.
How are you today? Oh, fine. Mbaknya, aku tuh nyari Bunda mana ya? Bunda Yanti. Mas Dimas. Bunda, apa kabar Bunda? Sehat Bunda? Bunda, sini Bunda. Aduh, saya tuh bener-bener loh Bunda. Iya, gimana? Jepara itu panas juga ya ternyata ya? Iya, sangat. Kok bisa tiba-tiba di Jepara ada batik? Itu kan memang dulunya memang Jepara itu batiknya sempat sembunyi sampai berpuluh-puluh tahun. Oh iya, waktu kita telepon itu ibu cerita ya. Nah, setelah saya baca-baca buku Kartini, ternyata batiknya waktu masanya era Kartini sangat dikagumi oleh Ratu Belanda. Batik beliau itu sebagus ini, kenapa orang Jepara ndak mau istilahnya menyimpan untuk dijadikan benda sejarah? Kenapa gitu? Jadi Ibu benar-benar mencintai budaya ya Ibu ya? Sangat. Benar. Sangat. Karena ya inilah Indonesian Heritage yang harus kita bangkitkan. Iya. Kalau bukan kita siapa lagi? Benar nggak Bunda? Ini Jepara Heritage. Bunda Yanti sendiri sebenarnya nggak pernah mau mengadakan pameran di luar kota Jepara. Katanya supaya orang-orang dari luar Jepara justru tahu sendiri di kotanya langsung. Ini Dimas, salah satu batik yang Bunda sangat cintai, sangat sayangin, sangat terkesan itu dengan ini. Yang mana? Salah satu peninggalan Eyang. Nih, ini namanya Lung Kantil. Nah, sampai sekarang bunga kantil itu yang ditanam R.A. Kartini di pendopo kabupaten masih ada. Jadi beliau sangat suka dengan bunga kantil. Kenapa sih bunga kantil wangi ya? Ya aromanya wangi. Oh, dan ini yang ngebatik si Eyang Suci? Iya, yang suci. Dan Eyang Suci itu Muridnya R.A. Kartini. wah, jadi bisa aja batik ini dibatik barengan sama R.A. Kartini. Iya. Wow.